Apa kabar semua? Selamat datang kembali di Takenoko Clinic Channel. Perkenalkan, saya Dr. Dito. Saya selaku dokter umum yang bekerja di Takenoko Clinic cabang Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang topik yang sudah sangat sering sekali kita temui setiap hari, yaitu diabetes mellitus. Mengapa saya mengangkat topik ini? Karena kita tahu sendiri bahwa menurut WHO, prevalensi diabetes mellitus ini secara global meningkat terus sampai 3 kali setiap tahunnya. Pada tahun 2030 bisa meningkat sampai 3 kali. Laporan hasil riset kesehatan dasar atau Diskesdas tahun 2018 mengatakan bahwa peningkatan diabetes mellitus dari 6,7% pada tahun 2013 meningkat menjadi 8,5% pada tahun 2018 atau sama dengan 20,4 juta penduduk Indonesia yang terkena DM. Laporan International Diabetes Federation atau IDF pada tahun 2017 menempatkan Indonesia sebagai negara yang terbanyak nomor 6 yang menderita DM sebanyak 10,3 juta. Dari sini kita lihat bahwa perkembangan gaya hidup modern, urbanisasi menjadi faktor penyebab penting terhadap penyebab penyakit ini masih banyak. Komplikasi yang serius itu bisa menambah biaya pengobatan dan menurunkan kualitas hidup pasien. Pada saat ini, 5 menit ke depan kita akan mendiskusikan tentang definisi dan apa yang disebut dengan DM, apa yang menyebabkan DM, gejala-gejala apa yang bisa disebabkan oleh DM, lalu bagaimana cara mengobati dan men-treat pasien DM. Jadi per definisi menurut Perkini 2019, diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hyperglikemik di mana kadar glukosa dalam darah itu sangat tinggi sekali, melebihi batas ambang normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin atau kerja insulin atau kedua-duanya. Oke, menurut penyebabnya, jadi penyebab utama diabetes mellitus ini sendiri adalah dari insulin. Jadi insulin yang ini mengalami resistensi. Jadi kita ketahui dulu dari awal, insulin itu adalah fungsinya adalah sebagai, pada orang normal, itu sebagai kendaraan. Jadi dia yang membuat glukosa masuk ke dalam sel. Jika insulin ini mengalami masalah, misalnya pada orang DM, insulin tersebut tidak dapat memasukkan glukosa ke dalam sel. Alhasil, sel tersebut akan menjadi tidak ada energi untuk regenerasi, untuk melakukan metabolisme, sehingga itu yang disebut dengan kekebalan insulin. Jadi karena glukosanya makin banyak dalam tubuh manusia, tubuh akan merespon bahwa ini butuh insulin lagi untuk memasukkan glukosa ke dalam sel tubuh manusia. Jadi pankreas adalah organ yang bisa memproduksi insulin, itu memproduksi banyak insulin lagi lebih baik daripada sebelumnya. Karena produksi banyak insulin itu tersebut, lama-kelamaan si sel beta pankreas yang produksi insulin tersebut itu mengalami kelelahan dan tidak sanggup lagi untuk mengompensasi resistensi insulin. Yang akan terjadi adalah kerusakan sel beta dan akhirnya insulin tidak dapat diproduksi lagi, yang kita dapat diagnosis bahwa orang tersebut mengalami penyakit diabetes mellitus. Di lain hal, sel tubuh yang kurang energi tadi karena tidak ada glukosa yang masuk dalam sel, kadar glukosanya ini jadi cukup banyak karena kita terus makan terus ya. Dan hati juga mengkompensasi lewat produksi gluconeogenesis, jadi memproduksi gula juga dalam darah lebih banyak, dan itu disebut dengan hiperglikemia. Ya, untuk faktor risikonya biasanya ini ada di atas 45 tahunan dan dia dengan kelompok berat badan lebih dengan indeks massa tubuh lebih dari 23 atau kita sebut dengan obesitas, disertai dengan salah satu faktor. Contohnya adalah aktivitas yang kurang, keturunan DM, ras etnis tertentu, perempuan dengan riwayat melahirkan lebih dari 4 kilo, atau yang kita sebut dengan hipertensi, HDL kurang dari 35, triglycerid lebih dari 50, wanita dengan sindrom polikistik ovarium, riwayat prediabetes, obesitas berat, dan riwayat penyakit jantung. Ya, untuk gejalanya mungkin dari kita semua sudah ketahui bahwa diabetes mellitus ini kita gampangnya mengingatnya dengan 3P ya, polifagi, polidipsi, dan poliuri yang terakhir. Jadi keluhan klasik kita sebut itu polifagi adalah banyak makan artinya, dan yang polidipsi adalah artinya banyak minum. Yang terakhir poliuri artinya banyak buang air kecil. Tetapi meskipun dia banyak makan, banyak minum, berat badannya itu tidak dapat meningkat ya, terjadi penurunan berat badan gitu. Yang harusnya makan banyak, dia nambah berat badannya, sekarang malah dia turun. Keluhan yang lain, lemah badan, terus sering kesemutan, baal di sekujur tubuh, mata kadang-kadang sudah tidak bisa melihat dengan baik, mata kabur, sampai akhirnya pada pria disfungsi ereksi dan pada perempuan biasanya gatal di bagian organ kewanitaannya. Ya, sekian presentasi saya mengenai diabetes mellitus. Semoga dapat memberikan wawasan dan kewaspadaan ya terhadap gejala dan bagaimana cara untuk menangani diabetes mellitus ini sendiri di kemudian hari. Sekian dari saya. Jika suka dengan video ini, tolong like dan subscribe. Bila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah kolom bawah sini, dan jika dirasakan bermanfaat, boleh di-share kepada teman-teman atau keluarga dan teman dekat Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, sayonara.